Jala Cemerlang menenun resiliensi dan inovasi di tengah gelombang keterbatasan pendidikan pesisir di kelas jauh SMA Jaya Telaga 7 Pusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siskawati SPD. Saya merupakan guru kelas jauh SMA Jaya Langsa yang tepatnya di Telaga 7 Pusuk. Setiap pagi, deru mesin perahu bot menjadi lonceng dimulainya perjuangan saya sebagai pendidik di kelas jauh SMA Jaya Telaga 7 Pusung. Sekolah saya bukanlah bangunan megah di tepi jalan raya, melainkan sebuah mercusuar ilmu di daerah Telaga 7. Naskah ini bukanlah keluh kesah, melainkan sebuah catatan perjalanan, sebuah kisah tentang daya tahan dan inovasi yang lahir dari himpitan kesulitan. Secara geografis, sekolah saya terpencil. Tidak ada angkutan darat yang bisa menjangkau lokasi. Satu-satunya akses bagi guru dan siswa dari seberang adalah perahu bot. Kondisi ini membentuk ekosistem yang unik. Siswa kami adalah anak-anak yang lahir dan besar dengan deru ombak. Kehidupan mereka menyatu dengan laut. Proses belajar mengajar pada awalnya berjalan konvensional, terpusat pada guru, dan menggunakan kurikulum yang terasa asing bagi siswa. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang bermakna dan partisipasi siswa rendah. Dengan akses internet yang tidak stabil, hilang timbul, terkadang membuat pembelajaran jadi sedikit terhambat. Tantangan yang saya hadapi memiliki tingkat kesulitan dan resiko yang tinggi, baik secara fisik maupun pedagogis. Perjalanan harian melintasi laut adalah pertaruhan. Ketika cuaca buruk, hujan deras, angin kencang, dan ombak tinggi, resiko kecelakaan sangat nyata. Ini menuntut daya tahan fisik dan mental yang luar biasa bagi saya dalam menyelenggarakan pendidikan abad ke-21 di tengah keterbatasan fasilitas, dikarenakan kelas yang hanya rumah sewa membuat sarana prasarana tidak bisa serta-merta berada di sana, dikarenakan kondisi tempat dan lingkungan yang rentan hilang. Selain itu, tantangan terbesar bagi saya adalah menanamkan pola pikir bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Saya harus bersaing dengan panggilan laut, sebuah tarikan kuat bagi anak laki-laki untuk segera melaut dan menghasilkan uang daripada menghabiskan waktu 3 tahun di bangku sekolah. Tingkat potensi putus sekolah menjadi resiko nyata yang selalu mengintai. Menghadapi tantangan tersebut, saya tidak menyerah. Saya menginisiasi sebuah gerakan terintegrasi bernama Jala Cemerlang, jejaring aksi pembelajaran aktif dan cerdas Martim Langsa. Filosofinya sederhana, seperti jala yang ditebar untuk menangkap ikan. Program ini saya tebar untuk menangkap potensi siswa melalui jejaring aksi pembelajaran yang sangat terkait. Berikut 4 elemen aksi yang saya tenun. Fondasi pembelajaran kearifan lokal. Semua pembelajaran saya kaitkan dengan dunia mereka. Penguatan 8 dimensi profil lulusan. Kegiatan diarahkan untuk menguatkan kreativitas kemandirian. Kegiatan seperti proyek kewirausahaan sederhana, membuat produk olahan laut seperti ikan asin. Ini untuk memupuk kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi untuk melatih bernalar kritis. Proses pembuatan ikan asin ini erat kaitannya dengan bioteknologi konvensional, yaitu proses pengasinan dan pengeringan ikan merupakan contoh klasik dari bioteknologi konvensional. Pilar karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pendidikan nilai diimplementasikan sebagai budaya sekolah wajib, seperti senam sehat untuk menjaga kebugaran fisik dan kedisiplinan rutinitas. Nilai gotong royong kami praktikkan dalam kerja kelompok, meneladani nelayan yang bekerja sama, menarik pukat. Penguatan literasi dan numerasi kontekstual, kami membiasakan siswa tidak hanya membaca, tetapi menganalisis data dan menyajikan informasi.
Program Jala Cemerlang yang saya jalankan dengan usaha gigih di tengah segala keterbatasan membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi. Hasil pada siswa, terjadi perubahan drastis pada motivasi dan keterlibatan siswa. Mereka kini melihat sekolah sebagai tempat yang relevan, kehadiran meningkat, dan mereka lebih aktif bertanya serta berkolaborasi. Kemampuan literasi dan numerasi mereka terasa secara nyata karena diterapkan untuk memecahkan masalah yang mereka pedulikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lun Miftahul Jannah, Lun murid dari SMA Jaya kelas jauh Telaga 7 Pusong Langsa. Lun senang belajar di biologi pada materi bioteknologi konvensional. Dan Lun tupu kiban cara pegat masin. Dengan sebabnya kamu bisa meningkatkan perekonomian kamu. Selain itu, semangat dan kegigihan saya berubah menjadi rasa solidaritas yang kuat. Kelompok kerja guru internal sekolah saya menjadi wadah pengembangan profesional yang paling efektif. Saya belajar bahwa inovasi tidak harus mahal. Ia lahir dari kreativitas dalam merespon keterbatasan. Saya secara pribadi merefleksikan bahwa tantangan terbesar dalam perjalanan lautan yang harus diseberangi setiap hari justru menjadi sumber inspirasi dan kekuatan terbesar saya. Perjalanan yang penuh risiko ini menempa daya tahan, mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah dan memaksa untuk menjadi lebih kreatif. Kesulitan bukanlah tembok penghalang, melainkan bahan bakar untuk inovasi. Inilah kisah dari saya yang mengajar di kelas jauh SMA Jaya Telaga 7 Pulau Pusong. Adalah bukti bahwa dedikasi seorang guru dan tenaga kependidikan tidak diukur dari kemudahan akses atau kelengkapan fasilitas, melainkan dari besarnya kegigihan untuk mengatasi rintangan. Ombak dan badai yang saya hadapi setiap hari telah mengajarkan saya pelajaran paling berharga, bahwa di tengah lautan keterbatasan sekalipun, jala inovasi dan resiliensi dapat kita tebar untuk menangkap masa depan yang cemerlang bagi anak-anak bangsa. Kisah ini adalah cerminan dari ribuan kisah serupa di pelosok negeri. Saya adalah salah satu guru yang setiap hari berjuang melawan arus keterbatasan. Perjuangan saya bukanlah untuk mencari pujian, melainkan untuk memastikan bahwa anak-anak pesisir, anak-anak para nelayan yang tangguh, memiliki sauh yang kokoh berupa ilmu pengetahuan untuk mengarungi samudra kehidupan yang lebih luas.